Tapi karena sekarang ada demo, jadi semua harus ke sekolah nyiapin. Jagain anak-anak biar Anteng nggak ikut demo. Bapak MGMP. Saya ngelihat ada Bu Heti ya, Mami Heti. Oh itu ya. Tapi kok wajahnya beda? Ini mah bukan ya? Beda apanya? Ini kalau pakai masker kayak anak muda, kayak anak 28 tahunan. Ah, itu namanya pelecehan tuh. Itu nggak bilang pelecehan. Lihat tuh, dari raut wajah, mata, dari mata dan jidat itu masih licin. Belum ada kerut. Jadi juga licin, saingan kita licin. Jadi itu dari sini sampai ke sini tuh licin dan glowing. Jadi kelihatannya masih muda, masih nggak percaya. Kok Mam Heti? Sehat Pak Dedi? Alhamdulillah. Teman-teman gimana nih yang ikut GP guru penggerak siapa aja di sini? Guru penggerak belum? Kok belum? Nunggu pengumuman. Pak Dedi udah. Ya maksudnya yang tahun ini pada ikut, semua ikut ya? Yang nggak ikut siapa? Saya nggak ikut Pak, saya baru 3 tahun. Belum. Oh iya. Saya juga sama nggak ikut Pak. Oh siap, Bu Tindi, Bu Esa, berarti belum. Ya saya juga nggak ikut. Bu Neni juga. Berarti Bu Esa masih muda, pantesan ya. Nah tuh, kalau itu bener tuh, baru bener. Bu Esa masih muda. Pantesan Pak Sopian itu sangat ini ya, sangat senang sama Bu Esa. Karena sangat muda ya. Masih kinyis-kinyis. Masih fresh. Masih fresh katanya. Masih belajar terus Bapak Ibu. Semua kita masih belajar lah. Sampai tua Kita juga masih kita belajar, masih Bu. Kalau Pak Dedi tuh expertnya tuh. Saya kebanyakan ngomong. Nggak ada isinya. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sudah 8.17 yang bergabung baru 17 orang, luar biasa ya. Sementara di LMS itu ada berapa orang yang ini pesertanya? Di LMS tidak bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Oke, 32 Pak di LMS. 32 ya. Kemarin sudah 32 dan sampai sekarang ternyata masih 17 orang ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Ketua kelasnya juga belum bergabung ya. Siapa ketua kelasnya kemarin? Kita sepakatinya Mr. ini ya. Mr. Bayu ya. Bayu. Oke, karena tidak ada Mr. Bayunya, kita wakilkan kepada Pak Dedi Suhendar ya. Silakan Pak Dedi Suhendar akan memandu kita untuk membuka kelas, membaca doa, kemudian nanti yang ice breaking, langsung ya, Al Ustadz. Masya Allah. Oke, dan nanti yang akan memandu kita untuk ice breaking itu ada siapa? Ada Mr. Franklin ya. Oke, silakan Mr. Dedi Suhendar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak instruktur kita, Bapak Muhammad Sofyan Hadi. Mudah-mudahan hari ini sehat dan lancar semua urusannya. Kita doakan guru kita semoga berikan keberkahan dalam semua aktivitasnya. Baik teman-teman semua, mari kita awali aktivitas belajar pagi ini dengan mengangkatkan tangan, menguatkan hati kita, meminta apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan hari ini. Khususon dalam hari ini kita akan belajar untuk menuntut ilmu dalam kegiatan pelatihan kompetensi guru. Untuk yang muslim,
Insya Allah akan saya pimpin. Untuk yang non-muslim mungkin bisa menyesuaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala alihi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wal afiyata fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin ala fi syakaratil maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan lebihnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mr. Derry. And the next one we are going to have the ice breaking. Time is yours, Mr. Frankly. Silakan. Anyone can hear his voice? Hello? No, it isn't here. So. Masih belum kedengaran. Mr. Frankly, so please check once again your device. Maybe it's not support with your what is it? Earphone headset, yeah. Your headset may be error. Okay. Yeah. How Okay. about this, sir? Okay, I can It's hear okay, you, clear. sir. It's Okay. clear. Thank you. Saya jujur saja, Pak Hadi, saya belum terbiasa dengan ice breaking, but I have to try my best. This is not the ice breaking, not for all of the participants, but I need 1 or 2 person as the volunteer. Jadi pertanyaannya ini agak sedikit serius gitu ya. Ada yang serius, ada nanti yang biasa-biasa atau mungkin lucu. Gitu ya. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah apa prestasi tertinggi yang Anda capai dalam hidup Anda? Itu yang pertama. What's your highest achievement that you have ever accomplished? And the second question is, what was the most embarrassing event of your life? Hal apa yang memalukan yang pernah Anda alami dalam hidup Anda? Gitu. Kira-kira Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan jelas dan menangkap pertanyaannya? Saya gantian, saya nggak dengar jadinya. Bapak Ibu, kira-kira? Okay, we can hear your voice clearly, Mr. Frankly. Okay. Yeah, come on. Maybe you can just directly choose who will be the volunteer. Come on, choose Okay. them, 2 of them. Come on. The first person maybe Miss Esa Dian, because she is the person who greeted me for this morning. Okay. Would you Okay, like to Mr. please answer Frankly. my questions, Miss Esa? Okay, thank you for the opportunity, Mr. Frankly. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my greatest achievement, this is connect with the feelings. For me, it is still smile when I said the most, where I can still smile. I in sorrow. This is the first question. Did I should answer the second one too, Mr. Frankly? Yes, the second one is what was the most
embarrassing event Okay. of your life? Actually, there's a lot of embarrassing moment of my life. Please choose one of them. Okay, the newest embarrassing moment is yesterday actually, when Mr. Hadi greet me, and my face is like shocked, and I put my masker on my head, and it is record and it put it on YouTube. Itu malu banget, Pak. Okay. Direkam I lagi think- dalam YouTube ya. Yeah, I thought that's it all for me. Thank you. Okay, sir. thanks, Yeah. Miss Esa. But may I ask you one thing? Because the first you said that the most highest achievement that you can accomplish in your life said that you can smile when you feel sorrow. Yes, But sir. how come you make you feel as if you're happy when you are sorrow? Okay. Many people maybe think that that's insane, little bit crazy because you sorrow but you are smile. Would you like to give me the explanation, a simple explanation, ma'am? Okay, right, sir. Maybe about the sorrow, I'm not really remember, but that's one thing that I can can I make me smile, still smiling, because when I come to class and face my students, Mhm. and mau nggak mau. Oh, Mau nggak mau, I should smile, and after we have any conversation, activity together, I can smile clearly to them. okay. Ya, seenggaknya untuk mereka. Thank you, ma'am. Esa. Yes. Esa. Saya dapat pelajaran baru dari Miss Esa nih pagi ini. Okay, maybe we continue to the next participant. Maybe Miss Mualima. Can you try to answer my questions, Miss Mualima? Saya. Ya, tolong dijawab. One of my highest achievement in my life when I was in university, I didn't like my major actually. I told you before that my major was information system, but I didn't like it. But I have to, but I still got a perfect score in like a perfect IPK, ya. Masih mendapatkan IPK yang bagus meskipun saya tidak suka dengan segala yang ada di jurusan tersebut seperti itu. Wow. Dan saya akhirnya bisa lulus juga. Itu satu selama 4 tahun ini saya suka kuliah di jurusan itu, tapi saya bisa melaluinya seperti itu. That's one of my greatest achievements. Yes. The second question, what was the most embarrassing moment? Event. Yes. Hal yang paling memalukan. Kira-kira yang paling memalukan yang pernah Anda alami. Apa ya? Kayaknya nggak ada. Oh, Belum ada ya. Okay, no problem. Yes, the first answer is you didn't like the major, but you get the highest score. Yep. Bagaimana kalau Anda suka, bisa-bisa langsung jadi dosen kali ya? Nggak suka aja bisa skornya lebih tinggi ya. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Saya juga butuh 2 orang volunteer, nanti akan saya tunjuk. Yang pertama adalah hal apa yang selalu ingin Anda pelajari? Ya, hal apa yang Anda ingin pelajari? Yang kedua, apa yang ingin Anda kuasai dengan baik? Ya. Yang ketiga baru hal apa yang membuat orang lain kagum kepada Anda? Kira-kira sudah jelas? Bapak Ibu, pertanyaannya yang pertama, hal apa yang selalu ingin Anda pelajari?
Yang kedua, hal apa yang Anda kuasai dengan baik dan hal apa yang membuat orang lain kagum terhadap Anda. Oke, bisa minta tolong Ibu Heti memberikan pengalamannya, Bu. Wow, thank you. Wah, banyak sekali pertanyaannya nih dari Pak Franklin. Singkat-singkat nggak apa-apa. Terima kasih kesempatannya. Hal apa yang selalu ingin saya pelajari? Tentu semua ingin saya pelajari karena belajar itu sepanjang hidup kita harus terus belajar, tidak puas dengan apa yang kita peroleh saat ini. Kemudian yang nomor dua, apa yang ingin dikuasai? Menguasai emosi, mengontrol keadaan dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus bisa menguasai baik itu dalam situasi yang menyenangkan maupun situasi yang kurang menyenangkan. Mantap. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, kagum terhadap Anda sepertinya tidak ada, Pak Franklin, karena semua manusia sama, kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saya mensyukuri apa yang saya dapat dan jangan memperlihatkan kesedihan kita, selalu tersenyum. Gitu aja, Pak. Terima kasih, Bu. Yang ketiga, Ibu berbohong sedikit, Pak. Karena saya melihat dari awal, seperti kata Pak Dedi tadi, Ibu awet muda, bukan pelecehan. Dengar aja nih. Iya. Okay, for the last participant, Miss Sarah, can you answer my question? Because my daughter's name is similar, Sarah also. So I want you to answer my questions. Thank you. Okay, thank you for the opportunity, Mr. Franklin. Sorry, it's a little bit nice in here because there are a lot of teachers here. No problem. So the first thing that hal apa yang baru ingin dipelajari, mungkin sama seperti Miss Happy ya, semua pengen kita kuasai dan kita pelajari juga. Terus yang kedua, hal apa, sorry, can you repeat the questions? Okay, yang kedua, what is you master very well? Jadi apa yang Anda kuasai dengan baik? Yang saya kuasai dengan baik, ya mungkin karena jurusan saya ya, yaitu bahasa Inggris lah. It's almost hampir semuanya dikuasai gitu. Terus yang terakhir, hal apa yang membuat orang lain kagum terhadap Anda? Hal yang membuat orang lain kagum mungkin karena udah ngajar dari usia muda dulu. So, when I was in college, I have been a teacher. I have been a tutor in vocational high school, but only a mentor. Mungkin itu aja sih waktu Okay, dulu. so you have become a teacher before you finish your education. Yes. Okay, thank you, Miss Sarah. You're welcome, Mr. Frank. Okay, terima kasih Pak Hadi. Mungkin hanya sesederhana itu yang bisa saya berikan. Mungkin bisa tepuk tangan untuk kita semua. Saya kembalikan ke Pak Hadi. Oke, terima kasih banyak Mr. Franklin. Kemudian tadi ada siapa? Ada Miss Esa, kemudian ada Miss Hetty, Miss Sarah. Ada siapa lagi tadi yang sudah sudah ikut berpartisipasi dalam ice breaking yang dipandu oleh Mr. Franklin. Seru juga ya. Baru pagi-pagi sudah ditanya moment of truth ya, sudah harus tapi tadi semuanya menganggapnya serius ya, Mr. Franklin. Harusnya it should be a fun thing ya, when you try to tell about the most embarrassing moment, kemudian pencapaian dan lain sebagainya, kan tujuannya itu giving a stimulation so we can be ready to learn new topic or new learning material ya. Jadi tadi itu seperti jawaban filsuf semua ya tadi Mr. Franklin.
Oke, all good. Tuh, tidak apa-apa ya. Terima kasih banyak. Dan kita mulai saja. Ini ketua kelas sampai sekarang masih belum bergabung juga sepertinya. Ketua kelasnya masih macet di Simatupang sepertinya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga banggakan para peserta pelatihan peningkatan kompetensi pendidik bagi guru bahasa Inggris untuk tingkat sekolah menengah kejuruan di wilayah Jakarta Selatan. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-berapa? Hari ketiga ya. Hari ketiga pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Hari ketiga ini, on our third day of the training, we are going to discuss new topic ya. Topik baru itu tentang capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran dan bagaimana capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran diturunkan ya dalam alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ya, itu merupakan istilah-istilah yang ada dalam kurikulum Merdeka yang berbeda tentunya dengan kurikulum 2013. Akan tetapi sebelum kita membahas tentang capaian pembelajaran, CPL, kemudian tujuan pembelajaran dan berikutnya alur tujuan pembelajaran, we are going to have some review first, based on our previous meeting yesterday, and then I'm gonna choose 3 participants. I hope you are going to give an overview, the summary of our previous meeting, when we discuss about Kurikulum Merdeka, an overview about Kurikulum Merdeka. And then the first participant here, I would like to ask Miss Vero. You will be the first. Miss Vero, come on, time is yours. I want you to please try to give us the summary of the result that we got yesterday when we discussed about Kurikulum Merdeka, freedom to learn. Come on, time is yours, Miss Vero. Yes. Okay, Mr. Sofyan, I'm trying to deliver my point of view or the review what we have got yesterday. Yesterday we discussed, or you presented about the new curriculum Merdeka Belajar. It is proposed to the students' goal to make. The first here is the students. How can the teacher as a facilitator can deliver the students to be a good and to be a skillful or to be a determined students with the new curriculum, or here there is no any boundaries or there is no any limitation for the teacher and the students. I think that's all about my point of view, sir. Sorry. Okay, thank you very much. So you are mentioning several important points about new curriculum. No? That should be enough? Okay, thank you very much. And then please choose who will be the next after you, Miss Vero. Hold a moment, please. Wait. Miss Tin Martina. Okay, Miss Tin Martina, come on. We can barely hear your voice, Miss. Hello?
Anyone can hear her voice? No. Yeah. Okay, maybe we can skip her. Please choose another one, Miss Vero. Mr. Franklin. Okay, Mr. Franklin, okay? come on. Your turn, please. Hello, Mr. Franklin. Sorry. Yes, can you hear my voice, sir? Okay, come on, proceed, please. Yes. According to my opinion, freedom to learn is good if applied in school, because give a big opportunity for the students to express their opinion, to apply what they are thinking about, what is their imagination about the subject in the school, and also to give them to create something and empower their creativity and gain their own innovation. But for us, to the public school, there are many so many obstacles. There are many difficulties for us because we have to support the good facilities according to the government standard in our school. That's the very problem for our public school. We need more budget for that. Okay, that's my opinion, sir. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Franklin. Your focus here on financing, I guess. Yeah, if we want to use the new freedom to learn kind of curriculum, so the government, they have to support also with the financing thing. Yeah. Okay. Thank you. Good point, Mr. Franklin. And then, would you please choose one last student? Come on. Okay, I choose Miss Tin Martina. I guess Miss Vero already chose her previously, but it seems like she got the trouble with the connection or maybe with the device. Okay. Miss Hairunisa. Okay, Miss Hairunisa, the one complaining yesterday. I still remember when you mentioned, why you have to join Zoom all the time? Okay, come on, Miss Hairunisa. Okay, about curriculum, freedom curriculum, it is very good for the student because they can choose what kind of activity that they want, and we can teach them the whole competency that they can achieve. And then the schools are free to give what kind of test, which is ya sesuai dengan kemampuan anak-anaknya seperti itu. And then the teachers can use many kinds of methods and approaches, which is matched with the student characteristics. So we cannot kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk mengikuti apa yang kita mau, tapi we can discuss with them what is the best thing for them. That is for me. Okay, thank you very much, Miss Nisa, and then Mr. Franklin and Miss Vero.
talking about the overview that we already learned yesterday, first of all, when we look at the learning material, we can see here freedom to learn curriculum as an alternative solutions. Yeah, that will be the first focus. The first main thing when we talk about freedom to learn curriculum, an alternative solutions. And then second one, it is about 4 episode. Yeah, 4 episode in freedom to learn kind of curriculum by our government. Yeah, starting with the what is it? The first. Anyone can remember the policy, the 4 episode of Merdeka Belajar, freedom to learn curriculum. What is it? The first episode? Oh, one again. Kemudahan yang diberikan. Oke, kemudahan. Jadi yang pertama dipermudah semuanya, ya. Semuanya dipermudah. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi ujian nasional. Kemudian kebijakan penerimaan peserta didik baru, ya. Itu merupakan kemudahan-kemudahan yang ada di episode pertama. Kemudian pada episode kedua itu penyiapan sumber dayanya. Ya, sumber daya manusianya, human resources dari perguruan tinggi, ya, karena yang akan mencetak nantinya para calon-calon guru yang akan mengganti untuk mengajar para siswa itu adanya di perguruan tinggi, sehingga ya pemerintah itu mempunyai kebijakan pada tingkat perguruan tinggi itu tetap ada juga ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka istilahnya atau MBKM, ya. Itu merupakan episode yang keduanya. Episode yang ketiga, and then this maybe will be the answer for Mr. Franklin, ya, dana BOS, ya. Dana BOS SMK dapat juga kan ya kalau tidak salah? Ya, dapat atau tidak? Yang swasta Dapat, Pak. dapat, ya. Jadi dana BOS yang sebelumnya mungkin masih tidak terdistribusi dengan baik ke sekolah-sekolah, di kebijakan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar itu sudah langsung ke bank account-nya sekolah, ya, sehingga penyelewengan dan lain sebagainya tentunya bisa diminimalisir, ya. Kemudian yang terakhir itu kemarin kaitannya dengan organisasi penggerak, ya. Penggerak dalam kurikulum Merdeka Belajar itu mulai dari dicanangkannya guru penggerak. Tadi masing-masing katanya sudah mendaftar ya pada tahun ini, mudah-mudahan akan berpartisipasi menjadi guru-guru penggerak nantinya. Kemudian ada juga sekolah penggerak, ya, sekolah yang menjadi percontohan. Untuk SMK itu merupakan SMK PK, Center of Excellence for the Vocational High School, dan salah satu yang sudah di sini adalah sekolahnya Miss Khairunisa. Makanya kemarin she complained a lot about Center of Excellence for the Vocational High School, ya. Kemudian selain SMK Pusat Keunggulan, di dalam SMK PK itu there are several kinds ya dalam pusat keunggulan. Ketika masing-masing SMK Bapak dan Ibu guru itu ada yang menjadi apa? Ada yang ingat? Miss Herudisa, sekolahnya SMK PK-nya itu apakah sebagai binaan? Ada sebagai, silakan. Apa saja itu jenisnya? Miss Lisa? Apa sih jenisnya? Mendaftar sebagai sekolah mendaftar. Enggak, maksud saya pusat keunggulannya itu ketika sekolah akan mendaftar, nanti kan akan terbagi ya. Apakah sebagai sekolah binaan, kemudian sekolah yang sharing best practice-nya, kemudian sekolah yang apa? Ada 3 pembagiannya. Sekolah binaan. Oh, sekolah binaan. Oke, terima kasih banyak. Ada yang tahu ketika akan mencoba mendaftar bagi sekolah masing-masing nantinya? Miss Riana?
Hello, Miss I Riana? have no idea about it, sir. Oke, no idea. Mudah-mudahan lah kalau begitu bukan hanya mendaftar menjadi guru penggerak, tapi sekolah-sekolahnya juga nanti akan menjadi sekolah-sekolah penggerak. Ya. Kemudian intisari dari pertemuan kita kemarin sebenarnya yang paling utama ya, amanat yang paling jelas dalam kurikulum Merdeka itu adalah kegiatan pembelajaran yang tadinya kaku, yang tadinya ketika mereka para peserta didik datang ke sekolah itu hanya untuk ini ya, hanya untuk menyelesaikan kewajibannya saja. Akan tetapi dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka, ya, kegiatan pembelajaran itu harus menyenangkan, ya, harus membuat para peserta didik itu bahagia, ya. Dan sebelum membuat para peserta didik itu bahagia, maka tentunya Bapak dan Ibu guru selaku orang yang akan memberikan ragam pembelajaran kepada para peserta didik harus bahagia terlebih dahulu, ya. Karena tadi ada yang mengatakan walaupun saya sedang tidak baik-baik saja di depan para peserta didik saya, katanya akan tetap tersenyum, ya. So that's a good point or it is a bad point, ya. Jadi ketika mengajar harus bahagia dulu, harus apa dulu? Harus benar-benar memastikan bahwasanya apa yang akan disampaikan, apa yang akan diberikan kepada para peserta didik itu merupakan hal-hal yang nantinya benar-benar akan memberikan manfaat bagi mereka. Dan ketika mereka sudah mengetahui hal yang dipelajari itu bermanfaat, ya pastinya mereka akan termotivasi, mereka akan berbahagia untuk mengikuti pelajaran. Sehingga tidak ada lagi keluhan. Kemarin ada yang mengatakan pelajaran bahasa Inggris itu pelajaran yang tidak disukai. Ya, jadi ketika sudah ada pernyataan seperti itu, jadi stereotip yang ada di sekolah tersebut kan pastinya oke, ini sosok yang tidak disukai di sekolah. Ya. Mata pelajaran ini mata pelajaran yang membosankan di sekolah, ya. Itulah yang ingin diubah, yang ingin diselesaikan ya melalui kurikulum Merdeka, ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian kegiatan yang membahagiakan bagi semua pihak yang ada di sekolah, ya. Kemarin sudah saya coba tanyakan juga kepada Bapak dan Ibu guru semua, you have to do what we call by self-contemplations, a reflection, Nane. Ya, apakah sudah menjadi sosok seperti itu atau belum? Apakah Mr. Frankly kehadirannya itu selalu dinanti-nantikan oleh para siswa-siswi SMK di sekolah Bapak? Ya, apakah Mr. Dedi juga kehadirannya itu selalu mendapatkan senyum merekah dari para peserta didik, para siswanya atau tidak, ya? Atau justru ketika datang ke sekolah itu dihindari sama, aduh ini kok datang ya Mister ini, kok datang ya Miss ini ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Begitu ya, that's the point of kurikulum Merdeka. Merdeka dalam tanda kutip, sekali lagi, it is not really free, ya. Jadi tidak benar-benar merdeka bebas sebebas-bebasnya, akan tetapi masih ada batasan-batasan, masih ada peran-peran yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru. Peran-peran tersebut itu seperti apa? Kemarin sudah jelas, ya. Kita tidak lagi menjadi the only sources, ya. Kita tidak lagi menjadi satu-satunya sumber yang akan memberikan ragam pengetahuan kepada para siswa atau peserta didik. Akan tetapi kita memberikan stimulan-stimulan yang akan membuat mereka they can do what we call by autonomous learning and independent learning. Mereka punya kesadaran, mereka punya kemauan untuk mempelajari hal-hal baru, untuk mempelajari ragam topik atau materi, ya, mereka mencarinya juga dari sumber-sumber lain. Sehingga mereka kaya akan ragam pendapat, ragam teori, ragam pendapat apa. Jadi tidak hanya ketika memberikan penjelasan atau ketika berbicara hanya dari satu sumber saja, akan tetapi kaya dari beragam sumber belajar yang ada.
Begitu ya Bapak Ibu, intisari saya kira dari hasil pertemuan hari kedua kemarin tentang kurikulum merdeka. Dan itu sangat ideal, sekali lagi sangat ideal, sampai-sampai kaitannya dengan kurikulum merdeka belajar. Kalau masih merasa berat untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar, itu berarti it is not a true kind of professional teacher. Jadi bukan guru profesional yang sebenar-benarnya. Karena di dalam kebijakan kurikulum Merdeka Belajar tersebut itu benar-benar akan sangat memberikan dampak yang luar biasa bagi kemajuan, bagi peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu guru masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Dan now we're going to discuss about the new topic tentang apa? Tentang capaian pembelajaran. Kemarin sebelum kita mengakhiri sesi, saya sudah meminta untuk masing-masing membaca terlebih dahulu tentang istilah, the term that we found when we discuss about freedom to learn curriculum. Ya, jadi istilahnya berbeda dengan yang ada pada kurikulum 2013 ya. Kurikulum sebelumnya itu tidak ada istilah capaian pembelajaran ya, berganti menjadi capaian pembelajaran. Ya, kalau di dalam kurikulum 2013 dimasuknya pada kompetensi inti, kompetensi dasar ya, KIKD ya. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka Belajar itu menjadi capaian pembelajaran. Hasil bacaannya siapa yang pertama yang ingin share? Silakan. Siapa yang pertama ingin share hasil bacaannya tentang capaian pembelajaran? Miss Neni Damayanti. Silakan, Miss Neni Damayanti. Come on. Can you hear my voice, sir? Okay, proceed, please. Okay. Capaian pembelajaran. Yang saya baca mengenai capaian pembelajaran itu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi ada fase-fasenya gitu. Kalau dulu mungkin bukan fase ya namanya, kalau sekarang namanya fase. Fasenya itu ada 6. Jadi setiap jenjang itu ada fase-fase mereka itu untuk memahami gitu. Ya fasenya itu yang tadi ada 6 itu yaitu kayak dari pendidikan dasar sampai menengah, dari SD, SMP, sampai jenjang SMA atau SMK. Nah, kalau jadi ada fase A, fase B, C, D, E, dan F. Ya. Seperti itu, Sir. Itu saja. Ya, tadi bisa Hadi nanya capaian pembelajaran. Jadi saya, Oke, terima kasih. Itu untuk capaian pembelajaran. Ya. Hasil bacaan lainnya silakan. Siapa? Wiwin Winarti. Silakan. Miss Wiwin Winarti. Hasil bacaan kaitannya dengan capaian pembelajaran. Hasil belajar dari capaian pembelajaran. Mister, terdengar suara saya? Sudah jelas, silakan. Capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu apa? Ya, baik. Capaian pembelajaran menurut saya yaitu adalah hasil akhir yang dimiliki oleh para peserta didik sesuai dengan passion yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, serta dengan tidak lupa menerapkan prinsip-prinsip yang berdasarkan profil Pancasila. Menurut saya seperti itu. Itu saja? Saya rasa cukup itu saja. Oke, terakhir Mr. Dedi Suhendar. Silakan, Mr. Dedi. Is it clear, sir? Yep. Oke.
Thank you. So according to my what is it? To hand out what I have read it. So the principle of capaian pembelajaran in Merdeka Curriculum, that is we have focus into the principle of the CP. That is the first is should be rational. That is the capaian pembelajaran should be rational. Lebih bisa dipetakan, rasional, jadi bisa dipahami dan bisa dijalankan tentunya for every fase ya, every phase. Jadi semua fasenya memang bisa diterapkan, itu memang rasional yang paling pertama. Itu setelah itu juga dari capaian pembelajaran that should be have a proposing ya, harus ada tujuannya. So we have understanding about the tujuan itu berdasarkan dari rasionalisasinya dulu gitu. Jadi kalau udah rasional artinya misalkan contohnya siswa itu dibuat sebuah capaian. Pertanyaannya kenapa dibuat sebuah capaian, dibuat capaiannya gitu kan. Pertanyaannya kenapa dibuat capaian gitu kan. Oh, berarti ada yang ingin dicapai. Siapa yang ingin mencapai? Ya siswa gitu. Ya. Maka dari situ kan harus ada profil dulu siswanya. Nah, buatlah capaian itu serasional mungkin, artinya rasional mungkin itu memang yang dibutuhkan oleh siswa. And then we have to propose. Jadi harus ada tujuan juga kenapa capaian itu ditentukan. And we have a karakteristik pembelajaran ya. Jadi karakteristik pembelajarannya juga itu harus khas. Jadi nggak bisa disamakan antara satu fase satu dengan yang lain, fase A, B, C, D, ataupun juga siswa satu dengan siswa lain juga tidak bisa disamakan. Jadi memang ada karakteristik pembelajarannya itu memang ada mengandung karakteristik. Juga ada lingkup capaian, ada lingkupannya terintegrasi ya, seperti perkembangan psikomotorik, terus juga moral, terus juga pengetahuan atau kognisi siswa, sosial dan emosional, terus bahasa yang digunakan siswa, itu ada lingkup capaian pembelajarannya gitu yang harus diperhatikan. Terus juga harus mampu merumuskan nanti setelah paham gitu kan, dari mulai capaiannya, terus juga prinsip-prinsipnya, terus juga mampu juga merumuskan kira-kira capaiannya itu nanti akan dipetakan seperti apa gitu, ada mind map-nya ya, ada mind mapping atau ada road stem-nya. Jadi supaya nanti ketemu ada namanya alur gitu, supaya kita itu nggak ngawur gitu, mencelak sana mencelok sini. Jadi memang harus ada tahapannya itu setelah A ke B ke C ke D ya, seperti site map ya lah, atau disebutnya tuh mind mapping lah. Mungkin untuk it's probably is not the same with the student A and student B. Jadi murid satu dengan murid yang lain itu mungkin tidak sama perlakuannya. It because for every student have a profile ya itself. Jadi mereka punya semacam kebutuhan ataupun juga keperluan atau ya kebutuhan yang berbeda-beda. For example, si A yang belum paham atau juga belum mampu menerapkan simple past tense, lalu kita ajarkan simple past tense perfect tense misalkan, itu kan nggak masuk, maka kita harus kasih dulu
materi itu just only untuk si siswa A itu. But untuk mungkin siswa B itu dia sudah expert di bidang itu, di bagian itu, ya dia sudah maju ke yang lain. Mungkin perlakuan dari siswa satu ke yang lain itu akan berbeda, mungkin di situ di capaiannya. So capaian itu harus dibuat yang tadi memenuhi prinsip-prinsipnya, rasional, terus juga lingkup pelajarannya, terus juga disesuaikan dengan fase-fasenya. That's all, sir. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Dedi Suhendar. It seems like you did your homework, I guess. You read all the things, starting with the learning objective, the learning aim, yeah, and then after that one, the pace in learning objective, yeah. Okay, and then now I'd like to explain it to all of you here about the 3 terms, starting with the learning objective, ya, tujuan learning objective dari capaian pembelajaran, kemudian langsung ke tujuan pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran. Ya, ini merupakan istilah yang sudah familiar kah bagi Bapak dan Ibu guru semua? For you, Miss and Sir, do you got this term in 2013 curriculum? No, ya. Jadi tidak ada istilah ini di kurikulum 2013, ya. Ini adanya istilah ini muncul pada kurikulum Merdeka Belajar, ya. Oke, okay, can you see my screen? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, look at this one. Yes, sir. Only 19 students, only 19 participants that already submitted their first assignment. Yeah. And then before we are going to end our today's meeting, I'd like to, I'm going to share it to all of you, those 19 students, and those that not submitting their tasks, their first assignment. Yeah. Okay. Let's start with the first thing here about capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran tadi sekali lagi sudah saya jelaskan, ya, sudah saya sebutkan. Itu merupakan istilah yang muncul, ya, istilah yang muncul dalam kurikulum Merdeka. Di dalam slide yang ada dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, di sini dijelaskan pembelajaran diibaratkan sebuah perjalanan, ya, bukan sebuah perlombaan balap, ya. So it is a journey, not a race, ya. Hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan adalah tujuannya, ya. Tanpa tujuan kita pastilah hanya buang-buang waktu dan biaya saja. Jika sebuah tujuan jelas dan penting bagi hidup kita, pastilah kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya. Seberapapun lamanya atau seberapapun menantangnya. Ya. Jadi ini penjelasan kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian di bawahnya, capaian pembelajaran merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Ya, fase ini juga merupakan istilah baru yang tidak ada di 2013. Ada atau tidak Bapak Ibu istilah fase di kurikulum 2013? Tidak ada. No. Term, ya, ini istilah baru fase. Untuk SMK itu fase berapa? Ke-6 berapa? E dan F. EF. Oke, ya. Kemudian di sini dijelaskan capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Ya, kompetensi minimum. Sekali lagi, CP dirancang ya dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Ya, itu acuan ketika kita ya, merancang capaian pembelajaran. Kemudian berikutnya, di slide berikutnya di sini, ini masih berkaitan dengan yang kemarin yang banyak sekali tuntutannya. Ya. Jadi
lulusan-lulusan yang apa kemarin Bapak Ibu yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan pendidikan Indonesia, pemerintah menetapkan kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari struktur kurikulum, ya, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran serta asesmen. Ya, ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, untuk yang pengertian CP, sederhananya di sini capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase paling dasar atau fase fondasi pada PAUD, pendidikan anak usia dini. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Ya. Kemudian bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Kalau kita lihat dari ya, keputusan Menteri Republik Indonesia di sini, ya, masing-masing CP pada setiap tingkatan, pada setiap fase yang ada di tiap satuan pendidikan itu sebenarnya ya diberikan silakan masing-masing itu dapat menyusun capaian pembelajaran sesuai dengan sekali lagi kompetensi minimum yang harus dikuasai oleh para peserta didik. Ya. Kemudian berikut, ini merupakan gambaran sederhananya ya. Jadi dari tujuan pendidikan nasional, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada standar kompetensi lulusan, ya ini standar kompetensi lulusan mulai dari standar isi, proses sampai standar penilaian pendidikan. Kemudian berikutnya ada struktur kurikulum, ada capaian kurikulum, ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Ya. Kemudian di sini dijelaskan kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikan. Ya, jadi ada celah di sini yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru untuk ya, mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Jadi masih ada kelonggaran yang diberikan. Sama seperti halnya dengan yang menjadi kebijakan sekarang di sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta, apakah semuanya sudah mengimplementasikan atau sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar? Ya, sudah ada kewajiban seperti itu atau belum Bapak Ibu? Masih belum ya? Belum. Ya, jadi masih diberikan kebebasan. Jadi silakan mau menggunakan kurikulum prototype, ya kurikulum darurat, kurikulum 2013 sesuai sekali lagi dengan kondisi masing-masing di satuan pendidikan. Ya, akan tetapi ke depannya dengan sosialisasi yang sangat masif ya dari pemerintah, harapannya ke depan tentu akan segera diimplementasikan ya untuk kurikulum merdeka. Ya. Kemudian di sini dijelaskan CP atau capaian pembelajaran dan strategi mencapai CP menggunakan kerangka kerja understanding by design. Ya. Understanding by design di sini merupakan sebuah kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen dan instruksi pembelajaran. Ya. Proses perencanaan ini itu fokusnya pada dua hal. Ya, pengajaran dan asesmen untuk membangun pemahaman dan kemampuan learning transfer, kemampuan mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa otentik. Kemudian yang berikutnya merancang kurikulum terbalik, backward, dengan mulai dari tujuan akhirnya terlebih dahulu. Ya, backward curriculum. Ya, jadi dari awal tujuannya itu sudah diketahui apa, kemudian mulainya dari sana, dari tujuan yang akan dicapai. Ya. Kemudian di sini, ini yang tadi. Metode perancangan kurikulum pendidikan ini dimulai dengan menentukan tujuan akhir yang diinginkan terlebih dahulu sebelum menentukan kegiatan pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Starting point-nya itu dimulai dari aims-nya, jadi dari menentukan tujuan akhir. Ya.
identifikasi hasil akhir yang diinginkan, kemudian berikutnya menentukan bukti-bukti yang dapat diterima, merencanakan pengalaman belajar dan instruksi. Ya, identifikasi hasil yang diinginkan, ya ini seperti yang di awal tadi, CP capaian pembelajaran, kemudian TP tujuan pembelajaran sampai dengan alur tujuan pembelajaran. Ya, apa pembelajaran yang dapat terus melekat, bernilai dan bisa diterapkan dalam kehidupan siswa jauh setelah ia lulus mata pelajaran tersebut. Ini sesuai dengan pertanyaan kemarin yang jawabannya beraneka ragam. Apakah sistem pendidikan kita itu sudah relevan untuk mempersiapkan masa depan siswa? Ya, jadi di sini benar-benar ditekankan ya, pembelajaran nantinya itu harus dapat melekat, harus bernilai dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan siswa jauh setelah ia lulus mata pelajaran tersebut. Ya. Oke, berikutnya jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP, ini suaranya yang bocor siapa ya, Bapak Ibu? Jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP merupakan tujuan umum, ya, dan ketersediaan waktu untuk mencapainya atau fase. Ya, untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih jalur, cara, dan alat untuk menempuh perjalanan tersebut yang disesuaikan tentunya dengan titik keberangkatan, kondisi, kemampuan, dan kecepatan masing-masing. Ya, dalam mencapai CP, capaian pembelajaran, kita perlu membangun kompetensi untuk melakukan perjalanan tersebut agar tiba di tujuan pada waktu yang ditentukan. Ya, setiap satuan pendidikan dipersilahkan mengatur strategi efektif untuk mencapai CP sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Ya, jadi itu analogi di sini yang disebutkan kaitannya dengan CP. Ya, dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara. Ya. Oke, berikutnya garis finish CP ada di akhir kelas 12. Kelas 12 ini masuk fase apa, Bapak Ibu? F. Oke, untuk mencapai garis finish tersebut, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape yang disebut fase. Ya, setiap fase lamanya 1-3 tahun ya. Ini mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa kok istilahnya banyak sekali yang muncul, fase, kelas, membingungkan dan lain sebagainya ya. Tapi seperti itulah yang ada di kurikulum mereka. Penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakannya dengan kelas. Karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Oke, ini penekanannya kenapa menggunakan istilah fase. Ya. Kemudian berikutnya fase memberikan keleluasaan dan keadilan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan kemampuan, minat, konteks, dan kecepatan belajar siswa. Teaching at the right level. Nah, jadi kita tentunya tidak bisa menyamakan semua siswa itu mereka menangkapnya atau memahaminya cepat, ya, memahaminya itu langsung ketika dijelaskan langsung paham, tapi ada juga tentunya yang membutuhkan waktu lebih lama lagi, pendekatan yang berbeda ya untuk mencapai pemahaman yang sama. Dengan penggunaan fase, diharapkan siswa akan dapat memiliki waktu lebih panjang untuk memahami dan mendalami konsep-konsep dan keterampilan untuk mencapai sebuah kompetensi yang dibangun ya di dalam capaian pembelajaran. Ya. Oke, ini CP dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. CP selalu berpusat pada siswa, jelas, bukan pada ketuntasan materi. Ini yang harus diingat ya. Oke, CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Ya.
Jenjang PAUD ini sebagai fase fondasi, ya, di sini ada TKB. Kemudian jenjang SD itu mulai dari fase A, B, dan C. Kemudian jenjang SMP itu ada fase D, kelas 7 sampai 9 SMP. Jenjang SMA dan SMK itu masuk fase E dan F. Begitu ya Bapak Ibu untuk fase-fase yang ada mulai dari jenjang paling rendah sampai dengan SMA dan SMK. Kemudian fase anak berkebutuhan khusus, saya kira ini tidak perlu kita bahas ya. Oke, ini yang berikutnya elemen dalam CP, Bapak Ibu. Setiap CP ya, suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Sebagai contohnya di sini, dalam CP PAUD, CP paling dasar dicontohkan, terdapat elemen nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi dan STEM. Ya. Kemudian dalam CP matematika terdapat elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data serta peluang. Ya, elemennya kalau kita lihat di sini Bapak Ibu di contoh yang diberikan ya, di sini dijelaskan mungkin saja sama atau berbeda sesuai dengan konteks ya, sesuai dengan konteks mata pelajaran yang ada ya. Kemudian di sini juga dijelaskan Bapak Ibu, jika pembelajaran diibaratkan sebuah perjalanan, mereview kembali di awal tadi, diperlukan beberapa kompetensi esensial. Kompetensi esensial itu kompetensi penting, ya, yang paling penting agar tepat waktu dan selamat mencapai tujuan. Contohnya jika kita ingin melakukan perjalanan dengan cara mengemudikan mobil, ada beberapa elemen yang perlu dipelajari, seperti mengenali bagian dan cara kerja mobil, ya. Kemudian tentunya bisa menyetir mobil, mengemudi. Berikutnya ada keselamatan pengemudi, kemudian ada navigasi dan pengendalian emosi. Masing-masing elemen tadi memiliki capaiannya sendiri yang saling menunjang, ya, agar seseorang dapat memenuhi CP mengemudikan mobil. Ya, saya kira ini sangat jelas sekali ya, ilustrasi yang diberikan. Tentu saja jika perjalanan ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau berlayar, maka elemen capaian pembelajarannya pun sangat mungkin berbeda dengan menggunakan mobil. Ya, mungkin elemennya lebih sedikit atau lebih banyak, mungkin mirip atau sama. Kemudian di sini dijelaskan elemen setiap mata pelajaran dapat memiliki persamaan atau perbedaan karakteristik satu dengan lainnya. Ini untuk elemen dalam capaian pembelajaran. Contoh pembelajaran seni rupa, ini saya kira tidak perlu. Oke, untuk contoh ininya. Bentuk pemahaman dalam CP, di sini prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme, ya, yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Nah, menurut teori belajar konstruktivis di sini, pengetahuan bukanlah kumpulan atau serangkaian fakta-fakta, konsep atau kaidah untuk diingat. Ya. Konsep memahami dalam CP, dalam teori konstruktivisme di sini maksudnya adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Ya. Melalui pengalaman nyata, pemahaman tidak bersifat statis, tetapi berevolusi, dinamis, berubah secara konstan. Sepanjang siswa mengonstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya. Ya, jika mengacu kepada teori konstruktivisme tersebut, kemampuan memahami ada di level paling tinggi. Ya, ini berbeda jika mengacu pada teks taksonomi Bloom yang menempatkan kemampuan memahami di level C2. Ya. Oke, ini untuk level 6 aspek pemahamannya, Bapak Ibu semua. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan karena masing-masing sudah hatam ya. Mr. Dedi sudah hatam ya.
Oke, ini untuk contoh bentuk pemahaman dalam CP-nya seperti ini ya. Oke. Contoh bentuk pemahamannya seperti ini, elemen-elemennya juga tadi sudah ada semua. Oke, kemudian di sini ada ruang kolaborasi katanya. Kenapa ada ruang kolaborasi Bapak Ibu? Karena harapannya ketika Bapak dan Ibu guru menyusun CP, membuat CP akan sangat bagus atau akan sangat baik jika ada second opinion, third opinion, expert opinion ya ketika mengembangkan. Ya, sehingga tidak tadi dijelaskan oleh salah seorang peserta tidak kemana-mana, jadi jelas ya kaitannya dengan penyusunan untuk capaian pembelajaran. Dan berikutnya ruang lingkup CP Bapak Ibu saya kira kurang lebih sama sebenarnya komponen capaian pembelajaran. Ada rasional mata pelajaran, tujuannya, karakteristik capaian pembelajaran setiap fase. Ini juga sudah ini ya, sudah relatif sama dengan yang tadi. Yang berikutnya untuk yang konsep alur tujuan pembelajaran atau ATP Bapak Ibu. Untuk yang ATP ya, di sini penjelasannya alur tujuan pembelajaran sederhananya di sini Bapak Ibu. Secara umum ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Ya, dimulai dari ada capaian pembelajaran, ya, ditetapkan oleh pemerintah disusun dalam fase-fase penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan modul ajar. Ini yang ada dalam kurikulum Merdeka. Beberapa pathways menuju CP disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Ya, kemudian alur pembelajaran di sini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi rentetan dari awal hingga akhir fase yang dilakukan ya. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Ya, ini untuk penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Ya, oke kita lihat di sini untuk konsep alur tujuan pembelajaran atau ATP, Bapak Ibu. ATP capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa di akhir fase sudah tadi. Alur pembelajaran rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh. Dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Ya, oke, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu seperti apa, Bapak Ibu? Konsep ATP seperti ini sederhananya. Alur tujuan pembelajaran mulai dari kompetensi kemampuan yang akan didapat nantinya kemudian didemonstrasikan oleh siswa, kemudian kontennya, konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran, kemudian berikutnya ada variasi keterampilan berpikir perlu dikuasai untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran sampai pada capaian pembelajarannya. Fase A dimulai dari kelas 1, tujuan pembelajaran 1.1 ya sampai 1.4, kemudian di breakdown lagi menjadi tujuan pembelajaran 2.1 sampai dengan 2.3. Fase A berakhir di kelas 2. Ya, ini untuk konsep alur tujuan pembelajaran ya. Contohnya juga sudah ada Ibu, contoh untuk ATP mulai dari capaian pembelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa ya. Jadi seperti ini untuk alur-alur. Ya, alur tujuan pembelajaran. Dan saya kira cukup apa yang saya jelaskan kaitannya dengan CP, capaian pembelajaran, kemudian tadi ada tujuan pembelajaran, kemudian berikutnya juga ada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Dan peserta ternyata hanya 22 ya, yang 10 orang lebih itu tidak tahu kemana, sampai sekarang masih belum bergabung juga. Dan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kita akan langsung membahas
ke dalam LMS. Siapa yang sudah mengumpulkan tugas, siapa yang sudah memberikan feedback, dan lain sebagainya. Silakan, ada pertanyaan? Do you guys have any question related to our topic today? Silakan, Mr. Franklin, you're the one that raising hand. Come on. Terima kasih Pak Sofyan Hadi. Pertanyaan saya tentang peserta didik di kelas yang sama, tetapi berada di fase yang berbeda. Kira-kira gambarannya seperti apa? Kalau misalnya ada seperti itu, bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengatasinya? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak, Mr. Franklin. Tadi dijelaskan bahwasanya berada pada kelas yang sama, tapi dalam fase yang berbeda. Begitu ya, Mr. Franklin ya? Halo? Oke, yang dimaksudkan Ya, dengan betul. yang dimaksudkan dengan berada dalam kelas yang sama di fase yang berbeda, maksudnya di sini tingkat pemahaman, tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing anak yang ada di kelas tersebut itu berbeda. Siswa A sudah memahami konsep yang ada pada fase tersebut. Sementara siswa B itu masih belum memahami konsep ya pada fase tersebut, sehingga membutuhkan apa? Membutuhkan usaha lebih atau usaha ekstra dari Mr. Franklin sebagai guru agar dapat menyusul temannya yang ada pada fase tersebut. Itu yang dimaksudkan satu kelas kemudian fasenya itu berbeda. Ya, karena sekali lagi tujuan ini nanti, tujuan akhirnya itu mereka nanti harus sampai pada pemahaman utuh di akhir fase. Ya, cara menanggapi atau cara menanggulanginya sebagai seorang guru sederhananya, you're gonna be more creative. Ya, you have to approach the student, and then we call them the special students. Ya, karena mereka sebenarnya harusnya pada fase yang sama di dalam satu kelas, akan tetapi they're left behind. Akan tetapi mereka tertinggal. We need a special kind of treatment. We need a special kind of strategy, approach for them, so they can catch up with the rest of their. As simple as that. Begitu ya, Mr. Franklin. Oke? Terima kasih. Oke. Silakan yang lain, ada lagi? Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada langsung ke dalam LMS saja ya, biar kita lihat siapa tersangkanya yang belum mengumpulkan tugas, yang belum memberikan feedback dan lain sebagainya, kalau begitu ya. Oke. Ya, silakan siapa? Saya Pak, Tin Martina Pak. Oke, gimana Tin Martina? Is it clear enough Pak, suara saya Pak? Terdengar tapi putus-putus bagaimana gitu ya. Silakan, tidak apa-apa. Gimana? Cek. Gimana? Pak Hadi? Ya, silakan. Terdengar Pak? Ini sebenarnya yang mana ini? Dua yang... Iya Pak. Maaf Pak, saya ada trouble tadi di PC, jadi saya menggunakan dua device. Jadi untuk bicaranya saya menggunakan handphone. Ya, mohon maaf tadi untuk kendalanya. Ada pertanyaan yang saya ingin ajukan Pak, mungkin ini masih bingung. Sebetulnya kan kurikulum itu bersifat fleksibel ya Pak, artinya semakin ke sini menyempurnakan yang sudah ada begitu. Nah kalau dilihat dari yang ada, kurikulum Merdeka ini berdasarkan dari situasi kondisi bahwa kita terkena dampak atau wabah pandemi COVID, dan ini adalah kurikulum yang kebijakan yang diambil untuk pemulihan begitu ya Pak ya. Nah pertanyaan saya di sini Pak, kenapa begitu Pak kurikulum Merdeka ini dijadikan opsi, tidak serentak semua sekolah itu bisa menggunakan, dan kriterianya itu apa saja untuk sekolah yang memang dia benar-benar bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, Pak. Ya, itu saja Pak Hadi. Terima kasih. Mohon pencerahannya, Pak. Oke, terima kasih banyak Miss Tin Martina. Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin menyampaikan kurikulum itu memang haruslah dinamis.
Ya, kurikulum itu harus berubah terus, harus dilakukan penyempurnaan terus, harus ada revitalisasi terus sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi perubahan kemudian penguatan revitalisasi kurikulum itu merupakan suatu keniscayaan. Itu yang pertama ya, Miss Tin. Kemudian berikutnya, kenapa Merdeka Belajar itu menjadi opsi atau alternatif solusi yang ditawarkan pada masa pandemi sekarang? Jawaban sederhananya kita dipimpin oleh Mas Menteri yang masih sangat muda, ya. Mas Menteri yang masih sangat muda, kemudian lulusan kampus top luar negeri, ya, mempunyai pandangan bahwasanya pendidikan kita yang terjadi selama ini itu masih ada broken link, ya, masih ada missing link, ya, antara apa yang dipelajari di sekolah, apa yang dipelajari di perguruan tinggi dengan dunia nyata. Ya, maka untuk membuat agar ada keserasian, ya, agar ada kesesuaian antara apa yang dipelajari di sekolah, apa yang dipelajari di perguruan tinggi, sesuai nantinya dengan di dunia kerja, di dunia industri, maka muncullah konsep tentang Merdeka Belajar ini. Untuk mempersiapkan sebenar-benarnya, ya, nanti para lulusan-lulusan baik itu dari SMA, SMK, kemudian dari perguruan tinggi sesuai dengan tujuan mereka untuk memilih SMK, untuk bersekolah di SMK, ya, untuk kuliah pada perguruan tinggi, ya. Jadi kemampuan mereka, pemahaman mereka, skill mereka, kompetensi mereka itu sesuai dengan realita yang ada di dunia kerja ataupun di dunia industri. Ya, itulah kenapa konsep Merdeka Belajar ini kemudian digulirkan oleh kementerian. Ya, itu salah satu alasannya. Alasan lainnya itu banyak sekali. Ya, alasan lainnya masih banyak sekali, tapi saya kira tidak perlu saya sebutkan. Langsung saja ke kriteria sekolah yang dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Sederhananya, ya, ketika sekolah tersebut sudah dikelola secara profesional, kemudian sarana dan prasarananya memadai, ya, sumber daya manusianya sudah mumpuni, maka sekolah tersebut itu dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, akan tetapi kalau sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut itu masih belum mencukupi, kemudian kesejahteraan gurunya juga kan kemarin ada kaitannya dengan kesejahteraan gurunya itu masih belum baik, maka akan sulit rasanya untuk meminta semua elemen yang ada di sekolah tersebut untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Iya apa tidak? Bagaimana para guru diminta untuk oke, ini tahapan-tahapannya, buat modul ajar ini, buat ini segala macam, sementara mereka masih memikirkan kesejahteraan, ya. Dan ini sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Mr. Franklin tadi. Kita sebenarnya mau saja untuk mengimplementasikan kurikulum apapun itu kebijakan, asal it should match also with the funding, ya, with the financing, ya. Itu Miss Tin. Kemudian yang terakhir tadi apa tadi? Banyak soalnya tadi. Apa yang terakhir tadi, Miss Tin? Halo, Miss Tin? Kriteria saja Pak, sampai di kriteria, karena untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini kan pendaftaran terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Mendaftarkan terlebih dahulu. Saya mau mengetahui kriteria yang seperti apa begitu. Sekolah yang bisa mengimplementasikan. Oke, tadi kriterianya saya kira sudah saya sebutkan ya. Untuk terima kasih Pak. Ya, untuk yang Merdeka Belajar khususnya di SMK itu tidak menggunakan khusus sudah menggunakan istilah SMK-PK kan ya. SMK sebagai pusat keunggulan ya. Salah satunya di sini yang sudah melakukannya siapa tadi namanya? Ada Miss Herunisa ya. Miss Herunisa sekolahnya sudah merupakan sekolah yang sekolah yang menjadi sekolah pusat keunggulan ya, SMK
PK. Tujuannya seperti yang disampaikan oleh Pak Wikan, saya kira untuk semua guru guru SMK di Jakarta itu sudah sangat familiar dengan Pak Wikan. Pak Wikan siapa Bapak Ibu? Dirjen Vokasi. Tuh, Dirjen Vokasi tuh. Hanya ini saja yang tahu, hanya Miss Riana saja, yang lain itu tidak menjawab ya. Pak Dirjen Vokasinya menjelaskan ya, sampai tahun 2020-2021 itu sudah ada ribuan SMK, SMK PK, SMK yang sudah menjadi pusat keunggulan. Ya, ini juga selaras tentunya dengan semangat yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar. Harapannya di tahun 2022 ini nanti akan lebih banyak lagi, muncul lagi SMK, SMK PK yang baru, ya, SMK yang menjadi pusat keunggulan, ya, sehingga nantinya harapannya kolaborasi antara SMK dengan perguruan tinggi, karena ada kolaborasi. Ya, di dalam SMK PK itu ada kolaborasi antara SMK dan perguruan tinggi untuk nanti benar-benar menyiapkan ya hasil atau lulusan-lulusan yang siap bekerja, lulusan-lulusan yang siap untuk berwirausaha ya, sehingga tidak akan ada lagi pengangguran-pengangguran setelah lulus SMA atau SMK. Begitu ya, saya kira Miss Tin, jawaban saya untuk apa yang ditanyakan tadi ya. Dan ya sama-sama sesi pertanyaannya kita tutup ya Bapak Ibu karena 20 menit lagi untuk mereview LMS. Ya, mari kita lihat ke dalam LMS. Sudah bisa terlihat LMS-nya Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Sekarang sudah ya? Sudah. Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, kita lihat di dalam LMS dan ini kita akan lihat siapa yang sampai sekarang belum mengumpulkan tugasnya. Kita lihat juga siapa yang sudah memberikan feedback di video hari ke berapa? Video hari kedua. Pertama juga harus ada ya. Miss Ariska belum sepertinya nih ya. Video hari pertama pelatihan, video hari kedua pelatihan harus ya. Oke, kita lihat yang sudah mengumpulkan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, lembar kerja pelatihan. Ini bisa terlihat? Bisa ya? Yang sudah mengumpulkan silakan langsung dicek namanya masing-masing Bapak Ibu. Khawatirnya menganggap sudah mengumpulkan tapi ternyata belum masuk ke dalam ini ya, ke dalam LMS. Bisa terlihat? Jadi yang sudah di sini ada Putri Fitriani, emailnya kok Putri Putro ini ya. Oke, kemudian berikutnya ada Kuncoro Andri Widya, ada Ariska Tri Nurjayanti, kemudian oh iya, ketua kelas sampai sekarang ini belum hadir-hadir ya. Kenapa ya ketua kelas ya? Sepertinya karena kemarin hanya dia sendiri yang hadir sepertinya. Mr. Bayu tidak kelihatan. Kemudian Mr. Dedi Suhendar sudah. Kemudian ada Miss Neni Damayanti juga sudah mengumpulkan. Miss Wiwin Winarti, Miss Lestari, Miss Sarah Nur Amalia, Miss Esa Dian Arifni sudah. Kemudian Miss Tin Martina sudah, Miss Happy juga sudah. Kemudian ada Miss Irna Gitawati sudah. Ada Miss Riana Wahyu Ekastari sudah. Miss Apriarni Vero, Miss Vero sudah. Ini Miss Nurasih. Miss Nurasih ini, halo Miss Nurasih, ada di sini Miss Nurasih? Halo Miss Nurasih? Miss Nurasih tidak ada respon dan beliau terlambat mengumpulkan ini 27 menit 12 detik terlambatnya ya. Kemudian Miss Herunisa juga, Miss Herunisa terlambatnya 1 jam 15 menit mengumpulkannya.
Mr. Frankly juga 2 jam 10 menit. Kemudian yang terakhir ada Mu'allimatus Sa'diyah. Dan terlambatnya ini luar biasa. 11 jam 57 menit. Ini bukan terlambat, baru mengumpulkan tadi sepertinya ya. Iya, Mister, soalnya apa, chargernya ketinggalan di sekolah. Oh gitu, oke. Iya. Jadi itu yang sudah mengumpulkan. Adakah di Zoom ini yang merasa sudah mengumpulkan tapi tidak ada, tidak terdetek di LMS? Karena kalau dari jumlah partisipan yang ada di sini ada 21, sementara ada 19 yang sudah. 2 orang tersangkanya siapa? Ada yang bisa menebak? Siapa 2 orang tersangkanya? Halo? Miss Hetty belum ada kayaknya tadi ya? Yeay, sudah, Pak. Ada, Pak. Sudah. Oke. Kalau begitu siapa nih 2 orang nih tersangkanya ya? Dan ini masih jauh sekali dari jumlah pesertanya ya, Bapak Ibu. Dan nanti saya hanya akan memberikan nilai sesuai dengan yang ada di sini. Walaupun nanti misalnya saya diberikan list peserta untuk dinilai itu misalnya 32, sejumlah partisipannya yang akan saya berikan nilai ya tentunya yang mengumpulkan LK, kemudian juga yang ikut interaksi di video pelatihan yang tiap harinya kita rekam, kemudian saya upload ya. Oke, itu untuk lembar kerja pelatihannya. Berikutnya kita ke video pelatihan pertama. Oke, kita lihat. Ini kayaknya tersangkanya banyak ini di video pelatihan pertama. Kita lihat di video pelatihan pertama, Bapak Ibu yang sudah ini, hanya 9 orang saja ya. Miss Putri Fitriani aman ya. Kemudian Mr. Dedi Suhendar. Okay, thank you. And then look at this one. How did you supposed to give a command? Yeah. So not only mentioning, okay, my name is Miss Vero from SMK blah blah, tidak ya. You have to give your feedback, your conclusion, or some kind of perspective based on what we deal with in a certain session. Ya. Oke, jadi yang aman hanya 9 orang yang punya nilai, berarti di hari berapa nih? Di hari pertama only 9 participants ya. Ada Mr. Adi, yep, can I talk? Yeah, come on, what is it? Well, this is not excuse for me, but actually you haven't written down the assignment on the LMS. So how could we know that we have to make the feedback for the video? Okay, I guess yesterday I told the chief of the Yeah. You said already directly, but you haven't put that as an assignment on the LMS. Okay, I guess I don't have to set this as the assignment. This one here, I'm making this one to assess how did you make and what we call by digital interactions. Yeah, while joining this training, because this training is a virtual kind of training, and then this part also is one thing that you have to do. And then I'm not gonna put it. Okay, you're gonna put them on. So it's a must. So it's a must. Yeah. Mr. Adi, excuse me. So it's a must. Is it a must? Yeah, it is a must. It is a must. Oh. I'm gonna take score. Okay then. But is it okay? Is it okay if I give the feedback a bit late? Because I don't know that it's a must. Yeah, that's okay. As long as you put your feedback, that should be okay. And then you're gonna start. Okay, I'm doing right away. I'm doing right away. Okay. Okay, thank you. With the first video, second video, till the last video of our training. Ya, jadi hanya 9 saja yang aman. Sekali lagi untuk hari pertama. Kita lihat untuk hari yang keduanya ya. Untuk hari yang kedua, sebentar. Untuk hari kedua ini, berkurang 1 orang, ya. Hanya 8 saja yang sudah masuk dalam kategori aman. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu untuk apa yang ada di dalam LMS. Tadi sudah saya jelaskan lembar kerja hari kedua.
Dari 31 pesertanya di sini yang sudah mengumpulkan hanya 19, kemudian untuk video pelatihan hari pertama baru 9 orang yang sudah melakukan feedbacknya, memberikan feedbacknya, kemudian video pelatihan hari kedua hanya 8 orang dari sekian jumlah peserta pelatihan. Dan untuk besok, tomorrow our focus will be about, tentang apa besok? Sesuai dengan yang ada di struktur pelatihan, silakan, tentang apa besok? Penyusunan modul ajar, maybe. Oke, penyusunan modul ajar. Jadi silahkan dipelajari. Di sini ada prinsip penyusunan modul ajar, ya, konsep dan komponen modul ajar. Itu silahkan dipelajari untuk besok. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semuanya. And that's all, I guess, what we can discuss for today. And then please kindly share your best smile, because we need to do a documentation as a report, as a final report. Bagi yang belum menyalakan kameranya dari tadi, silakan dinyalakan ya. Dan silakan senyumannya ditahan selama 2 jam ya. Three, two, one, cheers. Oke. Keju kok nggak ada yang ini ya. Oke. Sekali lagi di slide-nya 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Yang senyumnya sampai kelihatan gigi, itulah senyum-senyum yang ikhlas. Yang lainnya hanya tersenyum karena diminta saja ya. Terima kasih banyak ya, Mr. Frankly. Thank you very much for joining our today's sessions. Mr. Dedi, Miss Herunisa, tidak ada orangnya kemana. Kemudian ada Miss Mualimah, ada Miss Tin Martina, sampai menggunakan 2 device. Kemudian ada Miss Esa, hari ini menjadi sosok yang pendiam sekali ya. Kemudian ada Miss Neni Damayanti, kemudian ada, oh ya, I'm really sorry, Miss Esa Diana, if you thought that was an embarrassing moment to ini ya, yang kemarin direkam kemudian saya upload ya. Kemudian ada Miss Rosma Laili, kemudian ada Miss Putri, ada Miss Riana. Miss Riana juga kalem sekali ini hari ini ya. Mudah-mudahan besok akan lebih ceria lagi ya. Kemudian ada Miss Wiwin Winarti, ada Miss Ariska. Saya selalu senang melihat Miss Ariska senyumnya, selalu berbahagia mengikuti pelatihan ini, sehingga benar-benar amanat mereka belajarnya itu dapat. Ada Miss Kuncoro Andri Widya, kemudian ada Miss Vero konsisten mengikuti pelatihan dengan baik. Ada Irna Gitawan, Miss Etika, kemudian ada Lestari, ini nggak pernah kelihatan ya, sembunyi terus. Kemudian ada Miss Sarah Nur Amalia, ada Miss Tin Martina lagi, ada Miss Yuniati nggak kelihatan, dan terakhir Miss Siti Maria. That's all what I can deliver for today. Yeah, thank you very much, and then don't forget to, what is it, Miss Esa? Don't forget to subscribe, like, and share our training video. Yeah, and then the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, everyone. Thank you, sir. Adi, have a nice day.